Tura juga. Iya, tapi aku dari ATM BCA. Aku di Mandiri tadi. Oh, gitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Saldi, absen 23. Izin untuk menjelaskan apa itu perbankan, bank, dan juga peranannya. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain. Lalu kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Nah, peran utama perbankan ini dalam ekonomi adalah dengan menyediakan produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan. Perbankan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang mereka tersimpan dengan aman. Selain itu, perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat membeli rumah dan membiayai pembelian kendaraan bermotor. Bank memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsi bank adalah menyediakan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, lalu menciptakan uang melalui kredit atau pembiayaan dengan melakukan prinsip syariah dan investasi, serta menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang pertama ada Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk yang pertama, mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Contoh kebijakan moneter adalah kebijakan diskonto, di mana pada kebijakan ini, Bank Sentral menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan maupun menurunkan suku bunga bank umum. Kemudian, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua ada Bank Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dari Bank Umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, dan juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer dan jual beli valuta asing. Terdapat bank umum konvensional dan juga syariah yang akan dijelaskan pada bagian bank berdasarkan prinsip. Contoh bank umum adalah Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Muhammadiyah. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, sehingga kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum, karena BPR tidak dapat menerima giro. Berdasarkan status, bank umum terbagi menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi dengan mata uang asing atau yang biasa dikenal dengan istilah valuta asing atau falas. Contohnya adalah Bank Mandiri dan Bank BCA. Kemudian ada bank non-devisa, yaitu bank yang belum mendapatkan izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi dengan valuta asing. Contohnya adalah Bank Yuda. Kegiatan falas dan perasuransian. Biasanya bank ini hanya melayani di tingkat kecamatan atau kabupaten. Contoh BPR yang terdapat di Jakarta adalah BPR Bina Dana Swadaya, BPRS Cempaka Al. Selanjutnya, izinkan saya Muhammad Wasadi menjelaskan mengenai bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendiriannya dan permodalannya dimiliki oleh pemerintah.
Contoh dari bank dari pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Kedua adalah bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang didirikannya dan pemodalannya dilakukan oleh individu atau badan-badan hukum yang terregistrasi di dalam negeri. Contoh dari bank swasta nasional adalah Bank Muamalat, BCA, dan Bank Duta. Yang ketiga adalah bank asing. Bank asing adalah bank yang didirikan dan modalnya disetor oleh badan usaha asing yang beroperasi di dalam negeri. Contoh dari bank asing adalah Bank of America, Bangkok Bank, dan Bank of China. Yang keempat adalah bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh dari bank campuran ini adalah Bank Danamon, Bank ANZ Indonesia, dan Bank Commonwealth. Yang kelima adalah bank koperasi. Bank koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh dari bank milik koperasi ini adalah Bukopin atau Bank Umum Koperasi Indonesia. Lembaga perbankan tentunya memiliki prinsip yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip bank konvensional serta prinsip bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip bank konvensional dulu. Jadi, bank konvensional berprinsip tidak bebas nilai sehingga berinvestasi pada usaha yang sesuai syariah. Lalu yang kedua, memberikan balas jasa berupa bunga yang mempertimbangkan kondisi nasabah. Yang ketiga, ada besaran bunga didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman. Dan yang terakhir, ada hubungan dengan nasabah adalah debitur dan kreditur. Nah, yang selanjutnya ada prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah sendiri berprinsip bebas nilai sehingga permodalan dapat dari manapun. Yang kedua, prinsip bank syariah itu memberikan balas jasa berupa bagi hasil tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah. Yang ketiga, besaran bagi hasil didasarkan pada keuntungan. Dan yang terakhir, ada hubungan dengan nasabah adalah mitra. Nah, ada 4 prinsip dalam perbankan. Pertama adalah prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Nah, prinsip ini adalah berlandaskan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Hal ini bertujuan agar bank selalu dalam keadaan liquid, solvent, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan atau confidential principle. Para nasabah akan memanfaatkan jasa bank jika bank menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan dana terhadap simpanannya. Yang keempat adalah prinsip mengenali nasabah atau know your customer principle. Nah, di sini adalah prinsipnya mewajibkan bank untuk mengenali dan memverifikasi identitas para nasabah serta memantau transaksi keuangan nasabah dengan tujuan untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Produk pertama adalah kredit. Kredit adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan pembayaran berupa pinjaman pokok beserta bunganya. Produk selanjutnya adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan di bank yang dapat ditarik melalui ATM atau slip penarikan. Produk ketiga adalah safe deposit box atau SDB. SDB adalah kotak terbuat dari baja yang tahan air maupun api yang disewakan nasabah untuk menyimpan barang berharga. Bukanlah ini. Produk keempat adalah transfer. Transfer adalah layanan pengiriman uang antar rekening ataupun antar bank yang dapat dilakukan di bank atau di ATM. Produk kelima adalah bank card. Bank card atau kartu bank adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, contohnya seperti kartu kredit, kartu debit, ataupun kartu uang elektronik. Produk selanjutnya ada deposito, yaitu simpanan dengan jangka waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Produk terakhir adalah giro. Giro adalah simpanan nasabah yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek ataupun biljet giro. Ini bang, ceknya. Makasih. Gede banget 10 juta, Masya Allah. Alhamdulillah